supaya kita putar balik ke jalan yang benar. Dan Alkitab tujuannya adalah mendidik kita di dalam kebenaran. Dan malam kedua kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Lucia Deda tentang tubuhku adalah bait Allah. Kita harus menjaga tubuh kita dengan makanan yang Tuhan izinkan, dan jangan kita makan makanan yang Tuhan larang, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Di malam yang ketiga kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Stefano tentang waktu paling spesial dari Tuhan, tentang Tuhan kasih kita semua punya waktu yang sama, semuanya 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Dan bahkan Tuhan kasih kita 1 hari spesial untuk mendapatkan berhenti dari semua kesibukan dunia dan beribadah kepada Tuhan. Itulah hari Sabat. Dan teman, malam ini kita punya satu pembahasan yang juga menarik, yaitu saya punya hadiah spesial dari Tuhan. Teman, kan semua suka dengan hadiah, tidak? Tentunya semua suka. Apalagi itu hadiah spesial seperti sepeda baru atau PS5 yang paling baru. Tapi apa tidak? Kita yang ada dalam malam ini sudah menerima hadiah yang jauh lebih keren dan lebih berharga dari hadiah manapun. Hadiah itu yang diberikan ke dunia. Hadiah itu dari Tuhan, dan namanya adalah talenta atau karunia. Apa itu talenta? Talenta itu adalah kemampuan atau karunia spesial yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Tidak ada yang sama persis. Di dalam buku Matius 25 ayat 15 mengatakan, yang seorang diberikan 5 talenta, kepada yang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesempatannya. Lalu dia pun berangkat. Ayat yang tadi kita baca ini berasal dari perumpamaan yang Yesus ceritakan. Perumpamaan ini tentang seorang Tuhan yang sudah pergi yang jauh. Tuhan ini memanggil hamba. Dia membagikan harta miliknya. Hamba pertama, dia mendapatkan 5 talenta. Hamba yang kedua, dia mendapatkan 2 talenta. Hamba yang ketiga, dia mendapatkan 1 talenta. Teman, mari kita perhatikan di ayat itu. Masing-masing menurut kesempatannya. Artinya, Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu persis kemampuan kita. Semua dari kita pasti punya talenta. Entah kita punya talenta 5, 2, atau 1. Dan ada juga talenta kasih. Tidak ada yang tidak dikasih. Semuanya dapat. Talenta itu bisa apa saja. 1. Talenta itu bisa bernyanyi di gereja, seperti bisa meraih yang bernyanyi di gereja. Talenta itu juga bisa menggambar gereja Tuhan Yesus dan lainnya. Talenta itu suka menolong orang lain yang sedang susah. Talenta itu seperti memimpin kelompok kecil. Talenta itu juga seperti rajin, teliti dan belajar. Intinya, semua orang itu punya hadiah spesial dari Tuhan. Satu Korintus 2 ayat 7 mengatakan, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya dan khas. Yang seorang karunia ini yang lain. Karunia itu kita lihat apa yang dilakukan ketika hamba itu. Saat Tuhan mereka memberikan talenta kepada mereka, apa yang diberikan talenta, dia langsung pergi. Dia
Setiap orang tanpa terkecuali telah menerima talenta atau karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang, bukan hanya sebagian. Jangan jadi hamba yang takut. Kadang kita merasa, kok suara ini, atau saya tidak dapat bertambah, saya tidak bertambah. Lalu kita menyembunyikan talenta kita. Tidak dapat mencoba, tidak dapat jalan, tidak dapat jadi. Dalam Tuhan sudah memberikan kita sesuai kehidupan kita. Apa pesan dari kisah ini buat kita? Pesan adalah talenta yang Tuhan kasih itu bertujuan bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan. Ketika Tuhan itu dia datang kembali dari perjalanannya, dia mengumpulkan hamba-hambanya dan dia memuji hamba menggunakan talentanya. Tuhan itu berkata kepada hamba-hambanya yang punya 5 talenta dan 2 talenta, Matius 25 ayat 21 bunyi, "Dari sekali perbuatanmu, hai hambaku, yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku telah memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke bagian Tuhanmu." Lukas 19 ayat 10 mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak yang kita lakukan, 5 dari 10 atau 2 dari 4, sama-sama dipuji. Tapi dia lihat setiap kita menggunakan talenta itu, talenta 1 atau 2 mungkin terlihat kecil, tapi kesetiaan di dalamnya membuka pintu untuk hal-hal yang lebih besar. Di dalam Perubahan 4 ayat 10 mengatakan, "Dan bila seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dan dia sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Artinya, talenta yang Tuhan kasih tujuannya itu untuk melayani. Kita pakai talenta bukan untuk mengubah diri, tapi untuk melayani dan menolong orang lain, dan secara khusus talenta itu karunia yang telah Tuhan kasih kita gunakan untuk melayani. Talenta itu amanah. Kita adalah pengurus yang baik. Kita harus mengembangkan talenta itu sampai Tuhan datang kembali menyebut kita. Jangan biarkan talenta itu tersembunyi seperti koin yang dikubur di dalam tanah. Mari kita gunakan talenta atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Hari ini, mari kita renungkan sebenar. Mari kita tutup mata semua, pikirkan tentang hadiah itu, hadiah spesial yang Tuhan berikan hanya kepada Anda, bukan hamba yang lain, tapi untuk Anda. Apakah hadiah itu akan menjadi emas atau bersinar yang
Ya Tuhan,